Yang kemarin masih Hukia anal Junaidil Baghdadi lama mata abdalam makana rajulun yaqulu lahu Muhammadun Harir wa huwa qad jawaza Baghdadi. Junaidi al-Baghdadi termasuk wali kutub ya ini. Al-Junaidi biasa kan di di tawasulan itu biasa di doa Rasul tuh. Sumailah Ruhi Junaidi al-Baghdadi ya, Qutbi Rabbani ya, Somadani gitu. Itu termasuk wali kutub ya. Ada yang mengatakan bahwa para tuan-tuan ini kita masih membahas masalah itu orang fakir ya. Orang fakir kemarin tuh. Orang fakir. Jadi orang tuan-tuan atau juragan-juragan atau disebut siapa namanya? Tuan rumah ya, kan punya pembantu gitu ya. Jadi kan punya pembantu gitu ya. Ya. Dia yang baik-baik tapi tuan-tuan, juragan-juragan atau bos-bos ya yang punya pembantu yang baik tapi yang ibadahnya kuat akan masuk surga ya. Mereka akan masuk surga setelah pembantunya atau pelayan-pelayannya itu masuk surga terlebih dulu ya. Tapi yang baik-baik berselang atau terpaut 500 tahun dunia, setengah hari akhirat. Jadi tuan-tuan itu yang punya pembantu-pembantu masuk surganya dudik itu. Ya. Jadi orang-orang pembantu-pembantunya dulu nelayan-nelayan pelayanannya. Pelayan dulu yang masuk surga terlebih dulu. Terpaut 500 tahun dunia. Tapi yang soleh, yang baik. Nah, kalau tuan-tuannya itu tidak baik ya tidak tahu masuk surganya. Ya. Terpaut 500 tahun lamanya, Masya Allah. Ya. Begitu juga sama. Nah, ya akan masuk surga setelah para pelayannya, hamba-hamba sahaya yang dimerdekakannya itu. Yang baik-baik. Tepat 500 tahun ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang fakir yang kafir, kan pelayan-pelayan yang kafir itu ada, ya ada. Pelayan-pelayan yang kafir yang tidak beriman akan masuk neraka setelah orang-orang kaya juga. Terpaut 500 tahun juga. Tuan-tuannya masuk neraka dulu 500 tahun baru pelayan-pelayannya terpaut ya di situ. Masya Allah. Tetapi kita perlu ketahui, kita perlu tahu bahwa orang yang lebih dahulu masuk surga tidak mesti derajatnya lebih tinggi dari orang yang masuk kemudian, orang yang masuk dudik. Ada sebagian orang-orang yang lebih akhir masuk surga, namun dia menempati kedudukannya yang lebih tinggi daripada orang yang lebih dahulu masuk surga daripada dirinya, daripada orang fakir tersebut. Jadi dia masuk nerakanya dudik, tapi surganya lumayan bagus dibandingkan yang masuk surganya terlebih dulu. Seperti orang-orang yang kaya, ya ini yang digambarkan orang-orang yang kaya yang menginfakkan ya harta bendanya di jalan supaya orang tahu. Jadi orang-orang yang kaya itu, orang yang bangun masjid, yang kaya-kaya, yang mampu-mampu bangun TPA dan lain sebagainya, itu masuk surganya dulu dudik, ya masuk ke surganya dudik terakhir. Tapi tingkatan surganya lumayan tinggi dibandingkan yang masuk surga terlebih dahulu. Karena orang yang masuk surga terlebih dahulu
Ya tidak terpaut dengan kedudukannya yang tinggi, kedudukannya yang di situ. Tergantung amalnya. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu seorang bos, seorang tuan, ya tapi dia itu baik, ibadahnya kuat, masuk surganya dulu, karena dihisab terlebih dulu, tapi masuk surga lebih baik daripada orang yang masuk surga terlebih dulu, yang fakir tersebut. Tahu sembarangan. Ya, jadi di situ diceritakan bahwa setelah diceritakan ini Ruqyah Annal Junaidi al-Baghdadi. Junaidi al-Baghdadi termasuk wali kutub ini ya. Wali kutub meninggal, kedudukannya digantikan oleh seorang laki-laki. Wali kutub ini yang namanya Junaidi al-Baghdadi meninggal dunia. Terus kedudukannya sebagai wali kutub digantikannya oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad al-Hariri. Muhammad al-Hariri. Jadi wali kutub itu kalau satu meninggal, misalnya 7 orang, satu meninggal nanti ada gantinya satu meninggal. Sama seperti wali songo. Wali songo misalnya satu meninggal, nanti kedudukannya lagi digantikan lagi oleh siapa? Keturunannya atau anaknya atau muridnya diangkat. Jadi tetap 9, tetap 7. Ada wali kutub 7 orang, wali kutub beliau ya. Ada wali abdal 4 orang. Dan ini wali-wali ini tugasnya membantu kelestarian dunia tersebut, membantu meringankan tugas daripada para malaikat yang memang diutus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan jadi wali kutub, sedikit wali tidak sembarangan orang. Ya, makamnya beda. Jadi Junaidi al-Baghdadi itu termasuk wali kutub. Beliau meninggal dunia diganti oleh Muhammad al-Hariri. Dia setelah demikian mungkin tinggal di Mekah selama setahun, tidak puasa. Jadi Muhammad al-Hariri itu diam di Mekah tidak perlu puasa, tidak pula pernah tidur. Wali kutub tidak pernah puasa, tidak pernah, maksudnya puasa terus itu, ya, tidak pernah bolong puasanya itu, puasa terus itu. Dan juga beliau tersebut tidak pernah tidur. Syekh Abdul Qadir Jalani tidak pernah tidur. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali Sultanul Auliya, rajanya para tokoh-tokoh suci. Ya. Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi selama di Mekah tersebut, Al-Hariri tidak pernah tidur, tidak juga pernah menyandarkan punggungnya ke dinding masjid-masjid atau surau itu. Kita kayak gitu. Biar kita dekatkan diri kepada Allah. Ya. Setelah itu juga tidak pernah pula melanjutkan kakinya kalau wiridan. Kalau kita kan haji pun kadang-kadang begini. Orang tengah haji pun kadang-kadang tidur. Ya. Itu kurang mendapatkan keberkahan dari Tuhan di sini kayak gini. Wiridan pun kadang-kadang begini. Para ulama, kalau orang-orang thariqah tidak bisa orang di sela-tengah zikir ini terus kita telanjurkan. Ilmunya kurang manfaat. Ngaji apa, taklimat terus ada orang taklimat terus itu kakinya selalu terus ketiduran. Ilmunya kurang manfaat, tidak manfaat sama sekali. Kalau begitu kita itu di dalam taklim di samping orang menghormati ilmu, juga dia sombong. Begitu. Kita itu orang-orang itu kebanyakan sombongnya minta ampun. Ya, ada orang takliman saja
utang sendiri pun utang sendiri. Jadi letting ini itu jauh sekali untuk menduduki kekasih Allah Ta'ala itu jauh. Jadi Al-Hariri itu tidak pernah mencelonjorkan kedua kakinya. Nah, setelah umurnya mencapai 60 tahun, beliau tersebut menduduki makam wali kutub. Menduduki makam wali kutub 60 tahun, masya Allah. Ya, Muhammad Al-Hariri menggantikan wali kutub, yaitu Junaidi Al-Baghdadi. Di situ. Setelah dikatakan kepada mereka, keajaiban apakah yang pernah kamu lihat? Dia menjawab, sama-sama wali kutub itu ngerti. Kalau orang-orang soleh itu langsung datang, misalnya ada orang yang soleh, terus didatangi para malaikat, misalnya didatangi para nabi, ya Allah, datangi para wali, itu memang Allah Ta'ala yang menggerakkan. Bukan serta-merta mereka itu memang Allah Ta'ala gerak. Karena ada orang yang biasa-biasa, setelah orang-orang biasa-biasa terus begitu disolati, seakan-akan ada orang yang banyak menyolatinya di belakangnya itu. Katakan amin, amin juga. Wah, ini karena kekasih Allah Ta'ala, gertakan itu. Itu para wali-wali itu yang mendatangi, para nabi-nabi yang terdahulu, yang jumlahnya ada 124 nabi dan rasul. 124 nabi dan rasul. Itu semuanya itu. Ya. Istilah dia menjabat ketika dia duduk di sebelah sudut, tiba-tiba datanglah seorang pemuda. Jadi Al-Hariri itu begitu datang duduk karena merasa dirinya itu sebagai seorang makamnya sudah menjadi wali kutub, ada pemuda lah. Begitu ada pemuda, orang yang miskin datang di samping sana, misalnya di sana hidup wiritan. Ini sambil nggawa Jadi kalau dia itu wiritan, pemuda tersebut ini kerahnya diginikan. Supaya tidak ketahuan mukanya tersebut. Kalau kita itu ada kaos oblong kayak gini ya. Nah, supaya tidak ketahuan mukanya. Nah, ya. Muhammad Al-Hariri itu pemuda tersebut. Setelah itu yang tidak memakai tutup kepala, dia tidak memakai tutup kepala, kopiah itu atau topi atau ini ya, peci. Dan tidak pula beralas kaki karena orang miskin, rambutnya acak-acakan, gembel lah, dan mukanya pucat karena tidak makan, kurang makan. Dia mengambil wudhu, begitu mengambil wudhu, pemuda tersebut lalu sholat 2 rakaat. Kemudian dia menyembunyikan kepalanya itu di dalam kerah bajunya. Ya, sampai datang waktu maghrib, dia sholat maghrib bersama Muhammad Al-Hariri. Ya. Terus setelah sholat dia menjadikan kepalanya ke dalam kerah bajunya, maksud ditutupi lagi. Pada malam itu ketepatan ada undangan dari Khalifah Baghdad, ya, presiden Khalifah Baghdad, pemimpin Baghdad tersebut, yang terkenal akan kesufiannya. Jadi para Khalifah Baghdad itu, pemimpin-pemimpin Baghdad itu dulu tetap sufi-sufi semuanya. Luar biasa memang makrifat semuanya. Untuk memberikan nasihat. Jadi Muhammad Al-Hariri itu dipanggil oleh Khalifah Baghdad tersebut untuk memberikan wejangan atau nasihat kepada beliau. Ya. Pada beliau tersebut. Aku pun hendak keluar berangkat. Jadi Muhammad Al-Hariri berangkat ingin mengunjungi undangan tersebut. Muhammad Al-Hariri itu berkata kepada pemuda tersebut, pemuda fakir, apakah kamu mau ikut aku bersamaku untuk memenuhi undangan Khalifah Baghdad? Ikut dah kamu, aku ada undangan sana, ya, undangan tahlilan, ya undangan sana. Ya. Pemuda itu menjawab, aku tidak punya keperluan pada khalifah itu, untuk apa saya datang? Pemuda datang. Jadi
Tetapi aku ingin kamu membawakan aku bubur daging kental. Jadi dipesan. Muhammad Al-Hariri itu dipesan oleh pemuda tersebut. Aku tidak mau datang, tapi aku pesan. Kau bawakan aku hendak bubur daging kental. Karena ciri khas orang Baghdad itu dia biasanya membawa masakan, yaitu memasak masakan bubur kental dari daging. Nah, ya harisah atau semacam harisah yang menjadi makanan khasnya di satu tempat di sana tersebut, yaitu Baghdad. Aku berkata di dalam hatiku, jadi Muhammad Al-Hariri itu berkata, katanya, pemuda ini diajak tidak mau malah pesan dengan aku nih. Wih, apa dia pangkatnya, istilah kita. Aku tidak punya keperluan pada itu. Hatiku kata Muhammad Al-Hariri. Jadi aku berkata di dalam hatiku tersebut, dia tidak mau ikut mendatangi undangan khalifah, namun menghendaki agar aku membawakan sesuatu untuknya. Maka aku tinggalkan dia. Tidak mau datang tapi malah pesan titip suruh bawakan Nah, orang kaya begitu manggil sama undangan, kalau kita itu udah tidak datang titip minta bawakan Nah, kita kan sombongnya di situ ya. Di situ. Terus aku tinggalkan karena rasa sombongnya, dan aku pun datang di majelis khalifah. Datanglah sampai ke majelis khalifah. Kemudian aku datang lagi di sebuah sudut yang menjadi tempatku. Begitu selepas dia itu datang, selesai memberi wejangan Muhammad Al-Hariri tersebut, terus sampailah ke balik. Begitu balik kembali lagi ke tempatnya semula. Jadi wiritan lagi, berzikir lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Ya. Ternyata Muhammad Al-Hariri tersebut melihat seakan-akan pemuda itu tidur dan aku pun tidur. Begitu tidur, pemuda tidur, dia pun tidur. Nah, dalam tidur itu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad Al-Hariri itu yang diangkat 60 tahun jadi wali kutub itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua orang tua yang yang memancarkan sinar. Jadi ada dua orang di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanan kiri memancarkan sinar terang di wajahnya tersebut. Sedangkan di belakangnya tersebut jamaahnya besar, jamaahnya banyak sekali, di belakang itu banyak sekali. Jadi wajah-wajah mereka itu bersinar semuanya, bersinar semuanya. Dikatakan kepada mereka itu beliau tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama jamaahnya berkata, jamaah itu berkata, ini Rasulullah. Kata jamaah kepada Muhammad Al-Hariri, Muhammad Al-Hariri ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kanannya itu Nabi Ibrahim Khalilullah. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu adalah Musa Kalimullah. Jadi Ibrahim dengan Rasulullah dengan Musa Kalimullah itu mukanya berseri-seri memancarkan cahaya semuanya dua-duanya. Yang ada di belakang itu adalah 124.000 nabi dan rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Allahumma amin. Ya, semuanya itu. Aku pun mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mencium tangannya. Mau dicium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, namun beliau memalingkan wajahnya dariku. Ini lebih pada saya itu. Karena guru saya itu Habib Ali bin Ahmad itu. Di Suki Waras tuh. Ya. Begitu ada orang datang itu, begitu mau dicium langsung ditamparnya. Kamu itu. Tidak langsung ditampar. Beliau kan buta. Tapi makrifat itu. Asalkan anak-anak santri itu cium tangan lepas asar itu biasa kan. Larang apa istilah ampritinya itu.
Begitu ada orang mau cium tahu datang tamparnya pak. Ya. Karena melihat keangkuhannya orang-orang makrifat itu luar biasa itu ya. Memang Allah Ta'ala menggerakkan mereka itu. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada beliau tersebut, kepada Muhammad Al-Hariri, memalingkan dariku. Ya. Kedua dan ketiga, seterusnya kedua dan ketiga datang lagi, dipalingkan lagi, datang lagi, dipalingkan. Namun beliau selalu memalingkan wajahnya dariku. Aku bertanya, ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau menghadap padaku, namun wajahmu yang mulia kamu palingkan dariku? Menghadap tapi gini. Nah, karena beliau tersebut Muhammad Al-Hariri termasuk wali kutub, 60 tahun dia akan menjadi wali kutub. Ya dah, saya gini. Nah, gara-gara tadi itu dipesan orang fakir suruh ngambilkan bubur daging itu tidak mau, malingkan diri. Bayangkan, masya Allah ya, seorang waliullah, masya Allah ditegur malingnya. Ya, terus mendapatkan aku. Namun wajahmu yang kamu palingkan dariku. Terus lalu beliau tersebut menghadapkan wajahnya, memandangku, dipandang. Nah, dengan wajah memerah, marah. Ya, seperti yakut karena kemuliaan beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah itu wajahnya merah seperti yakut, bersinar. Ya. Kalau kita itu kan marahnya wajahnya merah legam gitu. Jadi tidak bersinar gitu ya. Beliau tersebut. Terus beliau bersabda, sesungguhnya terdapat orang fakir itu yang kamu itu, orang-orang fakir ya, menginginkan bubur darimu waktu kamu undangan di khalifah tersebut. Tetapi kamu itu bakhil, membiarkan dia itu kelaparan. Kamu malah acuh meninggalkan dia itu. Tidak mau membawakan buburnya, padahal dia itu tengah kelaparan. Tengah kelaparan dia itu, pesan dengan kamu bubur daging di Baghdad, tapi kamu tidak membawakannya. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau salaman. Seorang waliullah, wali kutub, ya tidak, dipesan oleh seorang fakir, orang pemuda yang fakir, miskin, suruh membawakan bubur daging tersebut, tidak dipenuhi panggilan. Kalau kita itu panggilan, panggilan Pak apa istilah, dipanggil camat undangan, dipanggil bupati undangan. Kita kan udah mau ceramah lagi, panggil orang itu, titip lagi dia. Pangkat apa dia? Pasti kan kita gitu. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bakhil benar itu. Membiarkan pemuda itu masuk ke dalam keadaan kelaparan. Malam ini dalam keadaan kelaparan kamu itu. Makanya dia itu tidur. Karena kelaparan dia tidur. Lepas itu begitu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, Muhammad Al-Hariri tersebut bangun, ketakutan. Ya, ketakutan beliau. Para wali-wali Allah Ta'ala itu kalau ditegur itu langsung ketakutan, dia merinding, bergegar biasanya. Ya, ada juga yang sampai meninggal dunia karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saking ketakutannya. Ya, ya. Setelah ketakutan tersebut, semuanya dagingku yang melekat pada tulang belulangku itu gemetar keras. Ditegur itu langsung daging-daging persendianku itu gemetar. Ya, seakan-akan mau terlepas itu. Karena saking takutnya. Kalau kita sih, ya orang awam itu luar biasa itu. Ya. Dan si pemuda tersebut itu telah menghilang darinya, dari tempatnya wiritan itu. Akhirnya pemuda tersebut begitu dia itu bangun, Muhammad Al-Hariri wali kutub tersebut, pemuda tersebut sudah tidak ada. Nah, pemuda tersebut sudah tidak ada. Lalu beliau tersebut keluar. Begitu keluar itu, pemuda tersebut sudah jauh tempatnya, tapi dipanggil. Aku pun keluar dari tempatku, aku melihat dia pergi, maka aku memanggilnya, mengejarnya, memanggil katanya. Wahai pemuda, demi Allah, pemuda sinilah demi Allah yang menciptakan kamu. Tunggu sebentar, sabarlah, tunggu sebentar, sabar.
sebentar sampai aku datang membawakan bubur. Tunggu ya, aku bawakanlah bubur itu. Aku bawakan, balik lagi itu. Muhammad Al-Hariri seorang wali kutub ditegur oleh Rasulullah SAW, balik lagi dia itu. Balik ke khalifah tersebut yang tujuannya mengambil bubur pesanan si pemuda tersebut. Tunggulah, padahal pemuda tersebut itu juga wali kutub. Memang mencobanya juga wali kutub. Ternyata hatinya belum bersih benar. Seorang wali kutub yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu, wahai pemuda, tunggu. Nah, pemuda itu senyum. Tersenyum ya pemuda tersebut. Ya, seraya berkata, wahai Syekh, siapa yang menginginkan sesuap bubur makanan darimu? Lalu di mana dia menjumpai 124 ribu para nabi dan rasul kepadamu, memberikan syafaat. Bagaimana seorang pemuda saja pesan kepada kamu bubur, ya enggak, untuk dibawakan, kamu enggak mau membawakannya. Bagaimana mungkin seorang nabi dan rasulnya yang ada 124 ribu tersebut memberikan syafaat kepadamu, sedangkan kamu sendiri bakhil. Masya Allah. Lah, ini gambaran cerita ini, apalagi kita ini. Sikit-sikit kalau angkuhnya minta ampun. Apalagi kalau kita itu dipanggil oleh bupati di pusat, dipanggil oleh presiden, dipanggil oleh siapa saja yang sekiranya itu punya pengaruh besar. Terus ada tahu-tahu ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang-orang kere tersebut pesan dengan kita, tolong ya bawakan daging ayam ya, gitu. Kita perasaannya gimana? Kenal gak ada. Pesan-pesan ini. Oh, ini apa, pangkatmu apa? Pasti dia. Ini sombongnya gitu. Ya, tegur. Seorang Muhammad Al-Hariri, wali kutub diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kutub 60 tahun tersebut, merinding dia itu. Bagaimana mungkin seorang para nabi, orang-orang para nabi dan para rasul tersebut yang ada jumlahnya 124.000 rasul dan nabi memberikan syafaat kepadamu, bagaimana mungkin sedangkan kamu masih memiliki sifat bakhil. Bagaimana orang-orang kaya sekarang? Datang di pintu-pintunya itu biasanya orang-orang kaya, orang-orang kota biasanya itu tidak menerima sumbangan apapun bentuknya. Masya Allah. Sedekah, harusnya sedekah berinfak, tidak menerima sumbangan bentuk apapun wujudnya. Ditutupi tanah di pintu-pintu tersebut. Lah orang mau bersedekah lah, kamu itu harta bendamu bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu kalau menulis kayak gitu berarti mencegah dari perbuatan baik. Kamu itu masin benar dalam harta bendamu, ya. Intinya tadi tersebut mengingatkan kita bahwa seorang wali Allah Subhanahu wa taala pun ditegur oleh para rasulnya, para nabinya, ya, untuk berbuat bakhil, untuk tidak berbuat bakhil tersebut. Ya, yang berbuat bakhil, kikir tersebut ditegurnya. Maka cerita tersebut, cerita Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal terus diganti dengan Muhammad Al-Hariri, diangkat oleh Allah Ta'ala 60 tahun sebagai wali kutub, makom wali kutub, itu masih memiliki sifat bakhil kayak gitu pun sudah ditegur. Ya apalagi kita tersebut yang banyak sekali melakukan perbuatan bakhil. Makanya kita perlu ambil bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sifat bakhil itu, sifat kikir itu buang jauh-jauh kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cerita tersebut bisa menjadikan inspirasi bagi kita untuk kita selalu berinfak, berbuat baik, membantu sesama yang membutuhkan. Kalau kita ada lebih, kita bantu yang kekurangan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, memberkahi oleh orang-orang yang mau membangun masjid, yang mau membangun TPA tersebut. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya,
dipanjangkan umur berkah untuk ibadah. Allahumma amin. Khususnya bagi yang hadir di sini. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa andi min sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li mu'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim alaihi salam waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina aninas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar syadaid al mihana al fitana wal amrat asma la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar syadaid al mihana al fitana wal amrat asma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi wa barik wa salam. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.